Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adikku mahasiswa di mana saja pun berada. Ya, juga alumnus yang nonton video ini juga sebagai salam rindu untuk adik-adik alumnus ya. Di mana saja beradalah, yang saya bertugas atau yang belum bertugas, belum ada job mungkin. Moga-moga cepat mendapat pekerjaannya, saya doakan. Hari ini materi kuliah kita tentang sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau berhalek wet book atau BW ya. Kok ada lagi Pak sahnya suatu perjanjian? Apa perjanjian itu ada yang tidak sah? Yo ada gitu adik-adik ya. Tapi kita bebas Pak mau buat suatu perjanjian. Mau beli, mau jual, mau sewa menyewa, itu kan di lapangan keperdataan. Iya, benar yang Anda bilang ya. Tetapi ada syarat sahnya suatu persetujuan atau perjanjian itu, bukan tentang promo saja gitu. Nah, inilah yang mau kita bicarakan agar supaya perjanjian itu sah menurut hukum sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau berhalek wet book tadi. Nah, ini ya. Apa itu? Ya, adik-adik harus tahu itu ya. Ini saya bacakan saja langsung pasalnya. Seluruhnya dulu saya bacakan, nanti baru kita bahas per item ya. Itu pasal 1320 itu berbunyi, untuk sahnya persetujuan atau perjanjian diperlukan 4 syarat. Untuk sahnya persetujuan atau perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu sebab tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Jadi keempat syarat-syarat ini harus ada dalam sebuah atau suatu perjanjian. Tidak boleh salah satunya tidak ada ya. Jadi perjanjian yang salah satunya tidak ada, hanya 2, 3 yang ada, itu perjanjiannya tidak sah. Oke, mari kita bahas. Adik-adik, apa syarat pertama yang ngomong tadi itu? 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Wah, harus jelas memang. Kalau kita misalnya jual beli sepeda motor, adik-adik jual sepeda motornya atau jual mobilnya, ini yang menjual harus memang mau menjual mobilnya, dan yang membeli juga harus memang si B misalnya harus mau membeli mobil adik-adik itu. Kalau Anda paksa, saya mau jual mobil saya ini, tolong beli. Kita paksa si B atau seseorang untuk membeli mobil yang mereka tidak mau beli, ini tidak sepakat namanya, tidak boleh. Atau sebaliknya, Anda punya mobil bagus, kinclong, orang tertarik lihat mobil Anda, dia mau beli mobil Anda, dia tanya kepada Anda, dijual di mobilnya? Enggak, Anda bilang. Dia paksa Anda untuk jual mobil Anda itu. Ini juga enggak boleh. Jadi enggak ada namanya kesepakatan di situ.
Jadi kesepakatan itu unsurnya adalah adanya persetujuan tadi. Tidak ada keterpaksaan, ikhlas rela gitu, sama-sama senang, sama-sama ikhlas ya, sama-sama oke gitu ya. Anda mau membeli mobil, si penjual mau menjualnya gitu ya, atau sebaliknya Anda mau menjual mobil, si pembeli memang mau membeli mobil Anda ya, itu ya. Jadi itu namanya sepakat, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Oke. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jadi orang yang membuat perikatan atau perjanjian itu harus cakap dia. Nggak boleh tidak cakap. Cakap itu maksudnya ya tidak, cakap itu dewasa gitu ya. Tidak idiot atau debil atau di bawah pengampuan dia, di bawah pengampuan kuratornya misalnya, ini nggak cakap. Makanya dia diwakilkan karena dia nggak cakap, ada kuratornya lah gitu yang kalau mau jual beli. Nah, bukan yang kurator tadi yang di bawah pengampuan tadi, itu nggak boleh. Nah, itu namanya cakap ya. Dia dewasa dan normal lah gitu ya. Kalau dia usianya misalnya 20 tahun misalnya, atau 21 tahun, tapi pemikirannya di bawah 21 tahun itu misalnya, sama dengan pemikiran anak umur 7 tahun misalnya. Jadi usianya sebenarnya 20 tahun, tapi cara berpikirnya nggak berkembang, masih 7 tahun perkembangannya cara berpikirnya. Nah ini tidak dewasa dia, tidak cakap dia, walaupun usianya sudah 21 tahun kan udah dewasa. Itu ya. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi cakap itu selain usianya dewasa, tapi dia normal gitu, sesuai dengan perkembangan pemikirannya. Usianya sesuai dengan perkembangan pemikirannya. Cakap. Oke? Gampangnya dia tidak gila, tidak idiot gitu ya. Ya normal lah dia gitu ya. Dewasanya normal gitu. Tahu dia apa yang mau diperjualbelikan misalnya. Paham betul gitu ya. Oke adik-adik ya. Udah paham saya kira syarat yang kedua itu cakap itu ya. Yang ketiga, suatu sebab tertentu. Ya sebabnya harus tertentu, jangan nggak ada sebabnya. Masa misalnya Anda sepakat dengan si B, ada yuk kita buat kesepakatan. Oke, perjanjian nih, oke apa? Kita buat perjanjiannya. Ya pokoknya kita sepakat dulu. Oke sepakat udah, oke sepakat. Kedua, cakap, memang oke orangnya cakap ya, untuk buat suatu perikatan atau perjanjian. Suatu sebab tertentu nggak terpenuhi. Suatu sebab tertentu misalnya barangnya gitu ya, bisa barang, bisa imateri sebenarnya kan. Barangnya atau bendanya ini tidak ada misalnya. Ayo kita buat kesepakatan. Oke, kata si B. Kemudian cakap yang buatnya kan, tapi apa yang kita perjanjikan, apa yang kita sepakatin nih? Oh nantilah dengan berjalannya waktu, nanti kita cari item kesepakatan kita katanya. Ya nggak bisa gitu, nggak jelas gitu ya, harus jelas apa yang disepakati itu. Misalnya jual beli mobil tadi, jual beli sepeda motor, jual beli sepeda kumbang, jelas gitu. Jelas ada bendanya ya. Walaupun kesepakatan itu tidak harus benda gini, ini contohnya.
jelas ada bendanya, ada mobilnya. Ini yang kita sepakatin. Saya mau jual mobil saya. Oh iya, saya mau beli mobil. Nah, ya kan? Sepakat tadi kan. Bendanya ada. Nah, pertama sepakat. Terus orangnya memang cakap, ya. Terus bendanya ada. Nah, 3 syarat kan terpenuhi nih. Sepakat mereka mau jual beli mobil, maksud saya kan. Si pembeli mau beli, si penjual mau jual. Mereka cakap. Kemudian bendanya mobil. Ada kan? Terpenuhi kan ketiga unsur. Baru yang keempat syaratnya, suatu sebab yang halal. Nah, ini juga harus ada. Apa itu Pak? Suatu sebab yang halal. Halal ini maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum gitu. Itu yang disyaratkan oleh pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu koridor yang keempat. Halal di sini maksudnya itu ya. Jadi syarat keempat ini harus terpenuhi. Tidak boleh melanggar undang-undang misalnya. Yang melanggar undang-undang itu misalnya, ayo kita buat kompleks prostitusi atau kompleks perjudian misalnya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun ada sepakat, walaupun Anda cakap, walaupun bendanya ada, ya, tempat kompleks pelacuran itu kan ada yang mau disepakati nih. Tapi dia nggak halal itu kan nggak boleh, itu kan melanggar undang-undang. Masa mengadakan tempat pelacuran prostitusi atau perjudian misalnya, iya, atau yang melanggar kesusilaan baik, ya, misalnya mengadakan tempat berjudi pelacuran atau prostitusi tadi, ya sekalian kita lah mucikarinya gitu. Nah, orang yang mucikarinya lah, orang yang memperdagangkan wanita tadi itu. Wah, ini kan melanggar kesusilaan namanya kan. Ya. Udah tempatnya kita sediain itu melanggar, kita pula menyediakan wanita-wanita penghiburnya. Nah, ini kita melanggar kesusilaan baik namanya. Tadi udah melanggar undang-undang tempatnya. Melanggar kesusilaan baik, kita menyediakan wanita penghiburnya. Ya. Nah, gitu ya. Atau mengganggu ketertiban umum, misalnya kita tanpa seizin di AJR misalnya atau kepolisian, kita jalan raya itu kita tutup, kita ngadakan keramaian di situ misalnya gitu, ya. Wah, ini kan mengganggu ketertiban umum gitu. Wah, ini nggak boleh. Jadi ke semua syarat ini harus terpenuhi, 4 syarat ini. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Jadi orangnya, para pihak sepakat, ya, kemudian cakap, kemudian suatu sebab tertentu ada bendanya, suatu sebab yang halal, bendanya halal, tidak melanggar undang-undang, perdagangannya itu tidak melanggar kesusilaan baik, dan tidak melanggar ketertiban umum. Nah, itu keempat syarat itu harus terpenuhi. Jadi keempat syarat itu juga bisa dibagi dalam 2 kriteria. Syarat 1 dan 2 itu syarat subjektif namanya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya itu namanya syarat subjektif pertama. Kemudian cakap kan orangnya, subjeknya juga, itu syarat subjektif namanya 1 dan 2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
cakap untuk membuat suatu perikatan, ini orangnya atau subjeknya. Ketiga, suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal ini syarat objektif bendanya atau imaterinya ini. Ya, bendanya. Jadi bisa kita simpulkan keempat syarat ini pertama harus dilengkapi semuanya syarat 1, 2 dan 3, 1, 2, 3 dan 4. Ya. Sepakat, cakap, suatu sebab tertentu, suatu sebab yang halal harus terpenuhi. Kemudian keempat syarat ini dapat diklasifikasikan kepada dua. Ada syarat subjektif 1 dan 2, sepakat dan cakap. Kedua, syarat objektif, suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal. Oke, sorry ya. Demikian saja adik-adik ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian kuliah singkat kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.